Seseorang diberkahi intuisi yang sangat luar biasa dan tahu cara mengendalikan dengan baik. Bukan sesumbar malah menjadikan keadaan keruh dan kisruh ya. Orang-orang dengan pemahaman tinggi biasanya mampu mengendalikan diri, ucapan, bahkan perbuatan dengan baik. Intuisi tajam, tapi ketajamannya justru membuat ketakutan ya. Dan justru ini menyakiti, ya ini sungguh gak bijak teman-teman. Hanya demi sebuah popularitas. Semoga jangan ya, Semoga teman-teman yang diberkahi intuisi yang tajam mampu mempertajam kesadaran sehingga menjadikan diri jauh lebih baik. Amin. Bicara mengenai intuisi teman-teman ya, pernah gak sih kadang-kadang kalian tuh punya yang namanya firasat terhadap sesuatu hal. Firasatku ingin, gak ada lagu lain ya yang selain firasat ya guys ya. Nah, di readingan Oracle Card Indonesia Soul Story kali ini kita bakalan baca mengenai ya firasatmu yang nyata terjadi. Apa sih sebenarnya teman-teman ya? Kita bakalan lihat general ya, jadi umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengerinnya dengan happy, dengan senang, dengan bahagia ya, dan dengan vibes yang positif pastinya. Dan timeless, jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati ya. Kita bagi jadi 3 cerita teman-teman. Cerita 1, 2, dan 3. Kalian gak perlu pilih cerita, gak perlu juga yang namanya pilih kartu. Cukup dengerin aja dari depan sampai belakang. Siapa tahu ternyata 3-3-nya ini semuanya cerita kamu dan terjadi ya. Amin. Yang baik-baik afirmasikan yang baik ya. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play a beautiful word for you. Alright ya, kita bakalan baca di cerita yang pertama ini. Nah, buat teman-teman yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia, silahkan ya, dipersilahkan ya, dengan senang hati menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Terms and condition berlaku tentunya. Oke, kita baca yang pertama ya teman-teman ya, firasatmu yang nyata terjadi ya. Kita lihat di cerita yang pertama, firasatmu apa sih ya? Firasatmu ini apa? Kita lihat. Ups, tunggu ya, wait. Oh, you got creation over here ya. Kalian dapat creation di sini dan kita lihat. Oke. Firasat tentang apa sih ini ya? Tentang satu hubungan ya teman-teman ya, tentang satu hubungan, tentang orang yang kamu sangka selama ini gitu ya, orang yang kamu sangka selama ini baik ya, orang yang kamu sangka selama ini nih luar biasa gitu ya sama kamu ya, ternyata ya seperti itu gitu ya. Tentang seseorang sih, tentang seseorang, dan ini berhubungan dengan komitmen ya, dengan komitmen seseorang yang sudah menjalin komitmen dengan kamu, tentang satu keberanian untuk melakukan satu langkah, tentang perbedaan-perbedaan yang ada, tentang hubungan-hubungan yang mungkin ya jenuh ya, sesaat, bosan seperti itu. Tapi yang jelas ini adalah orang yang berkomitmen dengan kamu ya. Nah, kita bakalan lihat teman-teman ya, apa ini jadi kenyataan gak sih, atau hanya ketakutan kamu semata ya hal-hal ini ya. Coba kita lihat. Oke, ketakutannya apa sih ya, ketakutannya kamu ini. Creation ya, spiritual. Oke. Alright, expression blessed. Sebenarnya kalau misalkan dilihat di sini ya, apakah akan jadi kenyataan gitu kan ya? Ini besar kemungkinan ya, ketakutannya kamu ini luar biasa banget ya. Ketakutan akan sebuah komitmen, ketakutan menjalin satu hubungan, takut nanti kalau misalkan dia bosan gimana ya gitu kan. Nanti kalau misalkan seperti ini ya, firasatnya udah nggak enak aja gitu kan, karena sudah ada perbedaan yang sangat luar biasa ya. Ibaratnya dia yang tadinya A ya sekarang B, dia yang tadinya C ya sekarang D, yang seperti itu loh teman-teman ya. Jadi
Ada perbedaan yang besar sehingga kamu menyangka bahwa berprasangka bahwa hal-hal seperti ini ya, ini mungkin terjadi. Aduh, jangan-jangan dia bosen ya, jangan-jangan dia seperti ini ya gitu. Firasatnya kamu adalah ya karena perbedaan ini justru akan dianya bakalan pergi dan sebagainya. Tapi ternyata ini kebanyakan adalah ketakutannya kamu, teman-teman ya. Firasat kamu masih jauh sih ya dari kenyataan gitu, karena ini sebenarnya ketakutannya kamu semata, sebenarnya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ya, berkaitan dengan siapa sih teman-teman ya, kita bakalan lihat ini berkaitan dengan siapa. Berkaitan dengan siapa, kita akan lihat ciri-ciri orangnya ya kayak gimana. Ciri-ciri orangnya kalau dilihat ada vision ya, di sini ada vision dan kita lihat ada freedom. Ini orang yang memang ya smart, pinter ya. Wawasannya juga luas teman-teman ya. Wawasannya sangat luas nih. Jadi traveling juga iya gitu kan, bebas juga iya orangnya, dan gak bisa diatur, dikekang gitu gak bisa ya. Jadi itu sebabnya mungkin kamu punya pikiran yang agak-agak kemana-mana ya, firasatnya menjadi yang enggak prasangka ya, bukan lebih ke prasangka ya ini ya teman-teman ya, lebih ke prasangka bukan ke firasat. Jadi ya karena ini belum menjadi kenyataan atau semoga tidak menjadi kenyataan ya teman-teman ya. Ini orang yang sebenarnya pintar ya, smart, suka traveling, suka dengan hal-hal yang berbau-bau belajar gitu ya, seimbang, stabil orangnya. Berkaitan dengan pengembangan diri dia cukup beruntung orangnya ya, walaupun mungkin kayak selengekan gitu ya, bebas ya. Kalau sama kamu ya jauh gitu, artinya jauhnya secara prinsip ya, kamunya ke kanan, dianya ke kiri. Kamu adalah orang yang gak suka dengan sesuatu hal yang ketidakpastian gitu, sedangkan dia hidupnya banyak kan gak pasti gitu ya. Dia bener-bener present moment, ya udah sekarang aja gitu, nanti aja ya, seperti itu. Tapi dia itu orang yang tahu banget dia mau kemana dalam hidup. Dia tahu apa yang mau dia kejar dalam hidup ya, punya tujuan dalam hidup. Sedangkan untuk kamu mungkin kebanyakan bertarung dengan emosi dan perasaannya kamu sendiri ya, seperti itu. Nah, apa yang sebaiknya kamu lakukan teman-teman ya? Apa sih yang sebaiknya kamu lakukan ya untuk diri kamu, untuk orang yang bersangkutan ya? Kita bakalan lihat apa yang sebaiknya kamu lakukan. Kita coba lihat. Hati-hati yang jelas terjebak dengan ilusi-ilusi yang ada di pikiran kamu sendiri, karena ya berfirasat boleh gitu kan, tapi kalau misalkan firasat kamu ini kebablasan ya, ini jadi halusinasi dan ilusi. Akhirnya apa? Kamu terkungkung dengan ketakutan-ketakutan yang ada di pikiran kamu sendiri. Apakah akan terjadi seperti itu? Belum tentu gitu kan. Mungkin aja dia bosan bukan dengan kamu gitu kan, tapi dia bosan dengan keadaan, situasi, dan dia mencoba untuk mencari suasana yang baru. Suasana yang baru belum tentu sama orang yang baru teman-teman ya, tapi melakukan sesuatu hal dengan berani gitu kan ya, mencoba sesuatu hal di luar dari kebiasaan. Nah, seperti itu. Nah, pikiran kamu kan udah yang macam-macam tuh, udah yang mana-mana gitu ya. Ya. Jadi hati-hati terjebak ilusi yang ada di pikiran kamu sendiri ya, teman-teman. Dia bedakan yang mana yang nyata, yang mana yang cuman ilusi dan ketakutan kamu aja gitu. Pembelajaran apa sih yang alam semesta ini ingin kamu pelajari ya, teman-teman ya? Coba kita lihat pembelajaran apa yang alam semesta ini ingin kamu pelajari dengan memberikan gitu kan ya, kamu prasangka atau firasat yang seperti ini, supaya kamu membebaskan diri dari apa sih ketakutan-ketakutan yang ada di pikiran kamu sendiri ya, tentang kebebasan ini teman-teman ya. Karena selama ini mungkin kamu itu terkungkung dengan apa sih pikiran kamu sendiri gitu kan ya. Coba mencari satu hal yang memang itu bisa jadi bukan pelarian atau pelampiasan ya, melupakan hal-hal tersebut, tidak gitu. Tentu saja ada warning gitu kan, atau peringatan untuk diri bahwa oke, gimana ya cara untuk upgrade diri dengan sangat baik gitu. Kalaupun jodoh gak akan lari kemana, iya, jadi bebaskan diri kamu dengan aturan-aturan atau prinsip-prinsip yang ada di pikiran kamu yang pada akhirnya ini jadi gak bagus gitu kan ya, buat diri kamu sendiri, buat pasangan kamu ya, pada akhirnya seperti itu. Karena ya berpasangan bukan berarti kita menjadikan orang lain itu menjadi seperti apa yang kita mau atau sebaliknya seperti itu. Jadi tetap
tetap kita bisa jadi diri kita sendiri, dia pun juga jadi dirinya dia sendiri. So nggak ada yang namanya merasa tersiksa ketika kita bersama gitu, tapi justru ketika kita bersama kita bisa saling bisa saling support, bisa saling bantu gitu kan, dengan kepribadian kita masing-masing gitu, saling memperbaiki diri ya, tapi tidak perlu yang kamu memperbaiki dia dan dia memperbaiki kamu gitu ya, seperti itu. Oke, teman-teman ya. Jadi untuk di cerita yang pertama ini ketakutannya kamu ya, belum tentu ini terjadi teman-teman ya, firasatnya kamu ini gitu kan ya, firasat dan prasangkanya kamu. Right, kita coba lihat ya untuk cerita kamu yang kedua ya teman-teman ya. Cerita yang kedua untuk kamu seperti apa? Cerita yang kedua, firasat kamu apa sih ya? Coba kita lihat firasatmu apa gitu. Oke, ada balance di sini, firasat. Oh, balance ya. Oke, kita coba lihat. Oke. Alright, ini tentang pengkhianatan ya, firasat pengkhianatan, tentang perlakuan-perlakuan tidak adil gitu kan, dan ini sepertinya terjadi di pekerjaan ya teman-teman ya. Jadi apa yang kamu harapkan itu nggak sesuai dengan kenyataan, janji-janji yang selama ini dilontarkan itu nggak ada nyatanya gitu, bahwa nantinya kalau misalkan di pekerjaan ya, kamu kalau misalkan bisa selesaiin ini kamu akan dapat ini, kamu seperti ini dan sebagainya, tapi firasat kamu mengatakan bahwa ini nggak mungkin, aku pasti akan ibaratnya dibohongi gitu kan ya, di backstep sama orang yang udah kamu percaya gitu ya, seperti itu. Ini firasatnya kamu ya, tentang ketidakadilan, tentang pengkhianatan ya, kalau misalkan dilihat di sini sih dalam pekerjaan ya. Nah, firasat kamu ini nyata nggak sih teman-teman ya, atau ini hanya ketakutan kamu semata ya, seperti itu. Kita bakalan lihat ya. Transformation ya, Scorpio. Oke. Oke, kalau dilihat di sini ya nyata sih teman-teman ya, ini nyata karena memang itu, dan kamu pun sebenarnya mungkin udah tahu gitu ya, bahwa ada orang-orang yang memang selalu bersama dengan orang tersebut gitu, yang menjanjikan ya, dan melakukan hubungan-hubungan yang berbahaya ya, lobbying ataupun third party ya. Ini juga bisa seperti itu teman-teman, karena ini hubungan-hubungan yang berbahaya, ada transformation di sini. Competition pun juga mengatakan hal yang sama gitu ya, hubungan-hubungan yang berbahaya. Togetherness juga ya, melakukan sesuatu hal bersama. Yang mengkhianati ya adalah orang-orang terdekat gitu ya, orang yang berjanji, orang yang mengkhianati ya, dan melakukan hubungan ya di belakang kamu ya, seperti itu. Tapi ini di pekerjaan juga ya teman-teman ya. Jadi ini kamu yang dijanjiin tapi pada akhirnya diberikan kepada orang lain ya, bisa jadi seperti ini. Nah, lalu ini berkaitan dengan siapa aja sih ya, kita lihat nih berkaitan dengan siapa aja teman-teman ya. Berkaitan dengan siapa aja, kita lihat ada di sini. Oke, ada attachment, lalu juga ada oke. Ini orang ya, sebenarnya terikat ya sama kamu. Keterikatan bisa jadi orang yang punya otoritas ya, di kantor ataupun di tempat kamu bekerja ataupun dimanapun ya, dalam hal pekerjaan punya otoritas yang lebih tinggi, bisa jadi seperti itu. Terikat secara peraturan iya juga, tapi ini orang yang kamu tuh punya perasaan gitu loh sama dia gitu, bahkan kamu berharap, kamu mau melakukan beberapa hal yang selama ini kamu lakukan ini hanya karena memang kamu punya perasaan sama dia ya, selain profesionalitas ya teman-teman ya. Ini dia, makanya ada kartu hope ini tadi gitu kan, karena ada harapan di sana. Tapi ternyata yang terjadi nggak sesuai dengan kenyataan, ternyata dia malah menjalin hubungan berbahayanya dengan orang lain gitu, which is orang lain ini adalah orang dekatnya kamu atau orang yang kamu kenal ya, seperti itu. Oke, kita bakalan lihat nih apa yang sebaiknya kamu lakukan kalau berada di posisi seperti ini ya, untuk diri kamu dan untuk orang-orang yang bersangkutan. Kalau kita lihat di sini ada power ya. Oke, yang jelas ya, kendalikan emosi dan pikiran ya. Kendalikan emosi dan pikiran ini the most important thing teman-teman, karena kita nggak bisa kendaliin orang lain kan gitu. Yang bisa kita kendalikan adalah emosi kita sendiri. Belajar kendalikan emosi, jangan hanya berpikir mengenai sekarang aja, saat ini aja ya. Sabar teman-teman ya, sabar. Belajar juga untuk ngelihat dari sudut pandang yang lain, sisi yang lain ya.
seperti itu. Kehilangan kontrol, kehilangan dominasi, kehilangan kekuatan sesaat, ya wajar, namanya manusia gitu. Tapi ya ingat bahwa dalam satu hubungan ya itu nggak bisa cuma satu sisi aja, cuma satu pihak ya, seperti itu. Apalagi kalau misalkan dilihat dari sini, ini berat ya, ini berat. Oke ya, jadi ya kendalikan emosi sih ya, lebih seperti itu, dan melihat dari segala macam sudut pandang, karena memang ini keadaan survive ya, dan mungkin ada banyak hambatan di sana, tapi bukan berarti nggak bisa dilalui ya, seperti itu. Oke, pembelajaran apa yang alam semesta ini ingin kamu pelajari sih teman-teman ya, supaya kamu belajar tentang apa? Belajar untuk nggak kehilangan mimpi dan harapannya kamu, walaupun kamu berada di keadaan yang sangat-sangat sulit gitu ya, sangat-sangat sulit. Alam semesta ini nggak pernah menjanjikan kamu yang maksudnya harta yang berlimpah dengan segala macam dan bla 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 gitu kan, yang nggak pernah janjiin. Ya itu tergantung usahanya kita sendiri aja gitu kan. Tapi menjanjikan apa sih? Bahwa masalah yang datang itu akan sepaket datang dengan solusinya juga. Jadi ya teman-teman ya, down sebentar boleh, tapi setelah itu bangkitlah, karena yang bisa membangkitkan diri kamu sendiri ya diri kamu sendiri gitu. Orang lain kita nggak bisa harapin, right ya. Belajar seperti itu. Jangan pernah kehilangan mimpi dan harapannya kamu dalam keadaan seperti apapun dalam hidupnya kita. Oke? Alright, ini adalah cerita yang kedua ya. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang ketiga ya, teman-teman ya. Cerita yang ketiga seperti apa? Kita bakal lihat cerita yang ketiganya kamu ya. Firasat kamu apa sih ya? Firasatnya kamu. Firasatku ingin kau tuh cepat pulang. Oke, firasatnya udah love aja yang ketemu ya. Yang kebuka love, lalu juga ada dream, lalu juga ada moment. Oke. Firasat mengenai orang yang kamu cintai, orang yang kamu sayangi, orang yang memang kamu tunggu ya, seperti itu. Orang dimana kamu ingin menghabiskan momen bersama dengan dia, dan sepertinya ini LDR ya, agak jauh ya teman-teman. Sedangkan mungkin kamu nggak bisa yang namanya LDRan ya, seperti itu. Ketakutannya kamu banyak gitu, firasatnya kamu yang nggak enak. Nanti kalau misalkan aku kehilangan dia gimana ya, kalau dia pergi gimana ya, kalau seperti itu loh teman-teman. Nah ini bakalan jadi kenyataan atau ya ketakutan kamu sih ya, ini deg gitu. Bakalan jadi ketakutannya kamu nggak sih teman-teman ya, atau kayak gimana? Coba kita lihat ya, ketakutannya kamu semata atau gimana? Yang jelas ya ketakutan ya kamu semata ya, ada illusion di sini, sesuatu yang nggak pasti, karena dia di sana itu berkomitmen kok ya sama kamu, walaupun mungkin emosionalnya juga naik turun gitu kan, karena kamu di sini juga naik turun juga gitu, jadinya dia juga ikutan gitu kan, jadi ikutan bingung apa yang kudu dilakuin gitu kan ya, karena kalau kita bilang LDR tuh kan paling susah gitu kan ya, orang deketan aja kita masih curiga gitu kan, apalagi yang jauh gitu kan, dan nggak ngerti situasi serta kondisinya seperti apa. Apalagi kalau misalkan dihubungi nggak bisa, dikontak juga nggak bisa gitu, wah ya pikirannya udah traveling kemana-mana gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau misalkan di keadaan seperti ini teman-teman ya, hati-hati terjebak ilusi ya di pikiran kamu, karena emosinya kamu ini bakalan memicu banyak hal, terutama masalah-masalah yang berkaitan dengan komunikasi. Jadi kalau misalkan tadinya nggak ada masalah, tapi karena begitu begini dan dia ketemu sama orang yang jauh lebih ibaratnya nyaman gitu kan, nggak punya prasangka atau yang macam-macam, padahal mungkin artinya sama aja kalau misalkan LDRan gitu kan ya teman-teman. Nah ini bisa jadi kejadian yang kamu pikiran bakal jadi kenyataan. Tapi kalau so far di bacaan ini enggak ya, ini ketakutannya kamu aja ya, seperti itu. Berkaitan dengan siapa sih teman-teman ya, kita bakalan lihat berkaitan dengan siapa ini, berkaitan dengan siapa kita lihat. Oh keluarga ya, berkaitan dengan keluarga, bisa jadi ya kalian sudah berkeluarga ya. Kalian sudah berkeluarga artinya sudah jadi suami istri, bisa jadi seperti itu ya. Dan ini ya satunya menunggu ya, karena memang memang LDR kan ya, satunya jauh di sana, satunya jauh di sini gitu. Keluarga sudah jadi suami atau istri, sudah punya ikatan ya, orang yang berkomitmen dengan kamu. Nah apa yang sebaiknya kamu lakukan ya untuk diri kamu dan untuk orang-orang yang bersangkutan tersebut ya, lebih terbuka sih teman-teman ya, belajar untuk lebih terbuka, jangan yang namanya berasia-rahasia, even ya untuk hal-hal yang mungkin kamu sembunyikan selama ini tentang perasaannya kamu dan sebagainya. Jadi
kalau misalkan bicaralah yang baik tanpa perlu yang namanya ih kamu gini ya gitu, padahal kamu pasti di sana begini, kamu pasti di sini begitu gitu kan ya. Tapi padahal ya cuman mau ngomong aja I love you gitu kan, I miss you gitu ya. Hal seperti itu loh teman-teman ya, kadang nggak keluar, yang keluar hanya makian-makian gitu kan, tuduhan-tuduhan ya. Padahal awalnya mungkin ya kayak gitu keinginan untuk bertemu yang semakin besar, yang ada malah ngomongnya macem-macem. Padahal it's so simple thing gitu kan, hanya bilang bahwa aku kangen loh sama kamu, kamu kapan ya pulangnya gitu. Hal seperti itu, kalaupun itu terjadi tiap hari ya omongin aja nggak apa-apa gitu kan, aku kangen loh sama kamu hari ini, kamu kapan pulangnya gitu. Bukannya ih kamu hari ini ngapain, kamu pasti di sana gini ya, kamu pasti di situ gitu ya. Tadinya nggak gitu malah jadi begitu gitu teman-teman ya. Belajar lebih terbuka ya, jangan berasia-rasia, apalagi kalau misalkan kita bicara mengenai LDR ya teman-teman ya. Itu kan bagian yang paling rawan banget ya, apalagi tentang komunikasi ya. Ini harus bagus banget gitu kan komunikasinya. Nah, pembelajaran apa sih yang alam semesta ini ingin kamu pelajari ya teman-teman ya? Sabar ya. Buat sabar, jangan yang namanya gampang terpicu emosi. Karena yang sesaat itu bikin berantakan teman-teman ya. Yang sesaat itu bikin berantakan, dan that's good. Jangan sampai yang namanya emosi sesaat jadi penyesalan kamu seumur hidup kan, jangan ya. Jadi ya belajar sabar gitu. Sabar ya, ini sabar doang ya. Ya seperti itu. Oke, ini cerita yang ketiga ya teman-teman ya, buat kalian semua. Dan semoga untuk apapun yang kalian hadapi ya, firasat yang seperti apapun gitu ya, olah dengan baik ya, bukan dengan keputusasaan, bukan dengan gerusa-gerusu kesana kesini gitu teman-teman ya, tapi dengan keheningan. Karena dalam keheningan biasanya semua jawaban itu hadir ya, kejernihan, keheningan. Dan begitulah ya memang cara alam semesta yang bekerja dengan luar biasa. Oke, kita bakalan jumpa lagi teman-teman ya di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia Soul Story, dengan cerita yang berbeda, dengan pemahaman yang berbeda ya. Dan subscribe ya yang belum pada subscribe di channel yang pertama Oracle Card Indonesia, dan channel yang kedua ini Oracle Card Indonesia Soul Story. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.